Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah telah resmi menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Jawa dan Bali yang berlaku selama 2 minggu, mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Kebijakan tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, kebijakan tersebut diambil untuk menekan laju penyebaran COVID-19 yang beberapa waktu terakhir ini mengalami lonjakan. Ditandai dengan kasus konfirmasi positif COVID-19 yang mengalami peningkatan tertinggi dalam 1 minggu terakhir. Begitu juga tingkat kematian. Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate pada saat ini juga melebihi puncak keterisian pasca libur panjang Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021 lalu. Ketentuan PPKM darurat ini disusun secara cermat melalui kajian serta mendengarkan pandangan dari berbagai pihak, seperti epidemiologi, asosiasi kedokteran, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. Juga berdasarkan pengalaman sejak awal pandemi serta pengalaman dari negara lain. Ditambahkan Luhut, Presiden memerintahkan agar jajaran terkait melakukan kebijakan ini secara tegas dan terukur. Ini pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial, saya kira Anda bisa lihat slide, itu 100%. Jadi work from home, kemudian B, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, itu juga sekolah, perguruan tinggi dilakukan secara daring online. Kemudian C, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, saya ulangi ya, sektor esensial seperti keuangan, perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi, dan seterusnya, itu diberlakukan 50% maksimal staff work from home, from office, dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi hanya boleh kantor itu terisi 50% untuk tadi itu diberlakukan 5. Tapi bagi kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, transportasi, industri makanan, minuman dan penunjang, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, berlaku 100%, maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan yang secara ketat. Yang ketiga, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan, saya ulangi ini, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan dengan kapasitas pengunjung dan apotek, toko obat buka 24 jam. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara. Saya ulangi, ditutup sementara. Jadi tidak ada mal yang buka selama sampai tanggal 20. Dan ini kita berharap dalam waktu itu kita bisa akan menurunkan ini sampai mungkin di bawah 10.000 atau dekat 10.000. Pelaksanaan kegiatan makan minuman di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalan, jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan mal, hanya menerima delivery take away dan tidak menerima makan di tempat atau dine in. Pelaksanaan kegiatan konstruksi, tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100%. dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. G. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara, kelenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. H. Fasilitas umum, area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, sosial kemasyarakatan, lokasi seni budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan ditutup sementara. Nah, selanjutnya J. Transportasi umum, kendaraan umum, angkutan massal, taksi, konvensional dan online, dan kendaraan sewa rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70%.
dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Untuk resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di resepsi. Penyediaan makan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan dibawa pulang. Ini juga tadi karena bisa menjadi sumber klaster baru. L, pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh, pesawat, bis, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan PCR H-2 untuk pesawat serta antigen, H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya, tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa menggunakan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT RW zona merah tetap dilakukan. Tadi saya ingin garis bawahi, penggunaan kartu vaksin ini tujuannya adalah untuk kita menghindari orang lain tertular dari kita atau sebaliknya. Dan juga untuk menambah orang lain yang mendapat vaksin. Karena dengan vaksin akan bisa melindungi kita dari serangan COVID-19. Tim LCN Media melaporkan.